Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribunus. Kali ini saya sedang berada tepatnya di desa, di desa Lempung, Karangbetutu, Palembang. Jadi ini saya akan memberitahukan kalian terkait proses awal pembuatan batu bata ya. Nah ini para pekerja dari batu bata nih, ini bagi proses pembuatan batu bata dengan cara mengepres. Ngepres teman-teman, ini batu bata menjadi itu dipres seperti ini. Ini mesin apa Pak? Mesin apa ini Kak? Mesin mulet. Pres. Oh dipres kayak. Mesin mulet. Nah jadi ini proses pertama teman-teman, proses pertama dari pembuatan batu bata nih. Jadi dengan mesin molen, ini mesin molennya teman-teman. Jadi pembuatan proses batu bata ini menggunakan mesin molen juga dengan menggunakan tanah ini teman-teman. Nah ini gundukan tanah khusus tanah liat. Nah, tanah liat ini campuran dengan minyak solar dan sawit katanya, minyak solar dengan sawit. Nah ini dari pengrajin masing. Nah, jadi tadi dari proses menggunakan tanah liat, lalu kemudian tanah liat tersebut dicampur dengan minyak solar dengan minyak sawit juga. Nah, kemudian barulah nanti di tanah tersebut dimasukkan ke ini teman-teman, alat molen, alat pengepres ini. Jadi ini alat pengepresnya seperti ini, lalu melalui proses molen ini akan dipres seperti ini teman-teman jadinya teman-teman. Nah keluarnya panjang seperti ini. Nah jadi keluar dari cetakan batu bata ini panjang seperti ini. Dari harus giling press dari batu batanya teman-teman. Cetak menggunakan ini, jadi ukuran sisi dari batu bata sendiri itu memang sudah ditentukan dari mesinnya teman-teman ya. Setelah dalam proses pengepresan ini kemudian itu dibawa ke proses penjemuran. Nah itu penjemuran setelah dari proses pengepresan lalu dibawa di proses penjemuran di area sini teman-teman. Nah ini dijemur, proses penjemuran. Nah ini Bu, kalau dijemur ini berapa lama proses penjemurannya Bu? Habis dipres? Tergantung, kira-kira berapa? 10 hari. Oh ini dijemur 10 hari Pak. Jadi kalau sudah jadi dia warnanya putih Pak ya. Oh ini teman-teman, jadi tergantung ya, tapi waktu diperkirakan itu 10 hari proses penjemuran setelah melewati alat pres tadi teman-teman. Oh, kering 10 hari sudah kering Pak ya. Nah Seperti itu. Nah kalau kering, kalau untuk proses pembakarannya sudah ini Bu. Bisa ini apa udah proses pembakaran Bu? Jadi ini teman-teman, kalau sudah melalui mesin pres yang di area sana ya. Nah itu mesin pres yang di area sana bisa kita lihat. Nah, itu lalu akan melalui proses penjemuran seperti ini teman-teman. Melalui proses penjemuran itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari kata tadi.
membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Lalu kemudian nanti kita akan masuk ke proses pembakaran. Nah, jadi ini waktu untuk penjemuran nanti 10 hari. Nanti warnanya dari abu-abu ini berubah menjadi putih. Terus kalau tempat pembakarannya di mana, Pak ya? Itu bakalan Di dalam sini. Nah, dalam sini. Jadi coba kita lihat teman-teman, karena lagi ini kan lagi untuk proses pengapresan sama penjemuran, mungkin pembakarannya akan dilanjutkan nanti karena masih nah, mari kita di arah mana, Bu? Oh, ini lewat sini bisa, Pak ya? Oh, lewat sini, Pak ya? Waduh. Jadi harus lewat sini teman-teman untuk melihat. Tadi agak susah juga deh, karena masih habis dijemur kan, jadi belum kering betul teman-teman. Nah, ini tempat proses pembakaran batu bata yang setelah dijemur tadi. Nah, jadi mungkin tadi perajin pada sibuk, jadi saya pribadi untuk menunjukkan kepada kalian. Nah, ini tempatnya teman-teman. Jadi inilah area tempat proses pembakaran batu bata. Nah, jadi semacam seperti ini teman-teman ya, bentuk pembakaran. Nah, ini kembali saya infokan juga teman-teman dari liputan saya kemarin, dan menjelaskan bahwasanya ini batu bata ini nanti disusun ke atas seperti ini teman-teman. Nah, seperti bangunan seperti ini. Ini jenis batu bata ini nanti disusun seperti bangunan bangunan ini. Bentuknya nanti ditutupin sampai ke atas ini teman-teman. Nah, kemudian untuk pembakaran nanti dikasih kayu di bagian sini teman-teman, kayunya tuh. Nah, di sepanjang area pembakaran ini nanti akan dipasang kayu. Nah, kalau kayak kita untuk obor, jadi arang dia membakar. Dan untuk batu batanya itu di bagian atas. Itu proses pembakarannya. Jadi bagian kayu dan arangnya itu dibakar di bagian dalam sini, dan untuk batu batanya itu ditaruh di atas. Jadi dibentuk persegi tiga segitiga seperti bentuk atap rumah. Itu atap rumah teman-teman. Nah, setelah dibakar itu barulah nanti batu bata ini warnanya seperti ini. Nah, warna batu bata ini nanti seperti ini teman-teman. Warnanya seperti tanah liat kan, agak kuningan sama kecoklatan. Nah, baru itu katanya udah masak. Nah, jadi setelah seperti itu, untuk proses pembakaran sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Yang paling lama untuk proses penjemurannya itu diperkirakan ada yang 10 hari, juga ada mengatakan ada sampai setengah bulan. Itu untuk proses penjemuran, karena memang lama ya teman-teman proses penjemurannya. Jadi ada 3 tahap. Kembali saya jelaskan untuk tahap-tahapan pembuatan batu bata ini. Dari pertama itu menggunakan tanah liat terlebih dahulu. Jadi untuk proses pembuatan batu bata menggunakan tanah liat dan dicampur dengan minyak solar dan sawit. Nah, kemudian barulah masuk ke mesin press yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Masuk ke dalam mesin press, lalu mesin press itu akan dicetak. Nah, kemudian jadilah warnanya seperti abu-abu seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Jadi warnanya berubah seperti abu-abu ini, lalu masuk ke dalam proses penjemuran seperti ini juga teman-teman. Nah, ini proses penjemuran. Nah, dalam proses penjemuran ini setelah dia kering nanti, ini akan berubah menjadi abu-abu warnanya. Jadi batu bata ini akan berubah jadi abu-abu. Abu-abu tuh yang mungkin agak setengah kering lah teman-teman ya. Jadi untuk lebih masaknya lagi baru nanti masuk ke proses pembakaran namanya. Nah, makanya batu bata nanti akan dipasang seperti ini teman-teman. Dijejerkan atas seperti bentuk atap rumah persegi tiga. Jadi di bagian pembakaran memakai kayu dipasuk ke dalam sana. Nah, ke dalam sana ya teman-teman. Jadi dijejerkan di sana kayu untuk pembakaran biar apinya tuh ke atas. Jadi seperti bentuk piramida. Bentuk piramida di dalam rumah itu, nah, piramida. Oke. Kalau untuk
Itu tergantung karena proses pemakaiannya tetap pakai tanah liat teman-teman. Kalau misalkan untuk yang lain tuh tidak bisa. Untuk menjadikan batu bata tetap tanah liat, dan memang setiap proses pembuatan batu bata rata-rata warnanya itu tetap berubah jadi abu-abu. Lalu kalau sudah dia diproses penjemuran, kembali saya infokan tuh warnanya akan berubah menjadi putih pucat seperti itu teman-teman. Jadi setelah putih pucat barulah nanti dia masuk ke proses pembakaran. Nah, setelah masuk proses pembakaran nantilah baru berubah warnanya menjadi seperti ini. Nah, seperti tanah liat ini teman-teman. Jadi ini sudah masak. Dan setelah itu udah selesai, baru pengrajin juga diperdagangkan dan perjualbelikan seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.